Baik, selamat malam. Kembali lagi di penelusuran malam hari ini. Sekarang saya ada di salah satu rumah tua yang konon katanya ini adalah peninggalan zaman kolonial Belanda, di mana saya sudah di lokasi. Tepatnya di belakang saya ini adalah rumah tuanya. Dulu juga pernah digunakan sebagai akses atau tempat tinggal salah satu atau karyawan dari pabrik gula yang ada di tempat ini. Untuk lokasinya ini berada di antara Bondowoso dan Situbondo. Jadi tepatnya di jalan utama seperti itu. Mau tahu seperti apa penelusuran malam hari ini? Tetap ikuti channel kami. Oke, baik teman-teman semua, ini saya sudah berada di lokasi di mana ini adalah bekas rumah dari penjaga PG pabrik gula. Kalau dari luar memang bangunannya sudah bangunan tua, sekitar ya mungkin di tahun 1900 sekian. Dan yang jelas juga dari batu batanya, modelnya, tingginya, itu benar-benar menandakan bahwa ini adalah bangunan pada zaman kolonial Belanda. Yuk kita lihat ada apa aja di dalam. Kita ini melewati tebu-tebu yang masih kecil-kecil ya, di baru nanem ya. Di samping kanan saya ini satu jendela, cuman jendelanya sudah nggak ada guys. Jadi ini sudah bolong semua, kosen-kosennya sudah nggak ada, jendelanya tinggi banget tuh di atas. Terus di bawah juga sudah batu-batanya kulitan, sudah ada yang lupas-lupas ya. Dilihat dari batu batanya juga, ini batu bata benar-benar zaman lama karena lebih besar dan lebih lebar. Nah, selain itu juga di bawah juga ada puing-puing ini. Ini mungkin bekas dari bangunan atau apalah yang ditumpuk di sini. Cuman di sekitar tahun 1990-an rumah ini pernah dihuni. Konon katanya dari masyarakat sekitar ini yang sudah saya temui, yang menghuni di tempat ini tuh tidak kuat, akhirnya harus pindah seperti itu. Entah tidak kuatnya ada gangguan-gangguan lain atau apakah. Cuman menurut dari pengakuan warga sekitar tidak kuat karena diganggu seperti itu. Kita langsung dari sini aja juga kayaknya. Jadi ini tempatnya benar-benar rerumputan, rimbun ya, karena juga tempat ditanami pohon tebu, tumbuhan tebu. Ini bagian sampingnya, pondasinya tebal, tinggi. Kemungkinan tinggi dari bangunan ini ada kalau 5 meter seperti itu. Kita lanjut di sisi sebelah kiri. Ini pintu utamanya lebar sekali, mungkin ada kalau 2 meteran dan tingginya mungkin sekitar 3 meteran lah. Terus atapnya mungkin ini masih baru sih, sekitar tahun 90-an, karena dari kayu dan sengnya juga masih layak pakai. Lanjut sebelah sini. Nah, ini tampak luarnya sudah ada beberapa bangunan atau bata yang sudah rusak, hancur, entah itu hancur karena usia atau karena ulah manusia. Yang jelas fondasinya memang sangat tinggi.
menunjukkan bahwa ini benar-benar adalah bangunan lama seperti itu. Terus ini undak-undaknya sudah hancur juga. Jadi ada 1, 2, 3 undak-undak. Kita masuk ya. Assalamualaikum. Ini bangunan utamanya. Kemungkinan ini adalah ruang tamu. Ruang tamunya cuman ini sudah ada instalasi listriknya. Sudah pakai hadiahnya token ya. Cuman sudah dicopot semua sih. Entah itu dicopot atau memang dijarah. Kalau untuk luas bangunan awal ini mungkin ada sekitar 4 meter kali 4 meter dengan tanpa atap. Jadi nggak ada internetnya nih di atas. Terus di sebelah kanan saya ini kemungkinan adalah kamar utama. Jadi saya mau ke kamar utama aja nih. Kamar utamanya kita masuk ya. Assalamualaikum. Nah, ini adalah kamar utama, dimana ini adalah jendela yang tadi yang di sebelah kanan waktu di depan. Tinggi banget jendelanya. Terus ini catnya masih kemungkinan cat-cat ya baru lah, setahun 90-an. Itu dasarnya mungkin awalnya kuning lalu dicat warna hijau. Sama juga mungkin sudah dijadikan sarang walet atau sarang burung-burung kelelawar, karena ada sebagian yang pup atau teleknya burung seperti itu. Ada suara tekek guys. Nah, dilanjut juga ini kamarnya kurang lebih 4 meter kali 3 meter lah. Jadi seperti ini pintunya, kosennya hanya ini aja yang utuh, yang lain tidak ada kosen, entah dicopot atau dijarah. Tapi benar-benar ini kosennya kosen kayu tua. Sama juga temboknya juga ada sebagian yang sudah ngelupas. Nah, ini adalah ruangan selanjutnya, cuman ini beda sama pintu-pintu lain. Ini pintunya lebih kecil guys, pintunya lebih kecil. Kemungkinan ini dulu temboknya jadi satu, terus di ada suara burung kayaknya, walet kalau nggak kelelawar. Kita lanjut, pintunya ini dulu mungkin dibuat sendiri seperti itu. Kita lanjut. Kita masuk di ruangan sini. Saya masuk di ruang tamu tadi. Di sana itu masih dingin guys, tapi masuk sini serasa lebih hangat, lebih sumuk. Kita masuk lagi ya. Assalamualaikum. Kita ini ruangan selanjutnya. Jadi nih pintunya masih sama, cuman ini enggak ada kosennya seperti itu. Entah ini ruangan apa, ruangan kamar kedua atau apalah, kurang tahu juga. Kayaknya juga sih ya ruangan kamar sih. Terus ada kosennya juga, jendela belakang. Jadi di belakang ada apa ini? Ada suara-suara. Jadi di belakang sana itu langsung ke ini apa namanya, ladang seperti itu. Langsung ke ladang. Barusan ada suara tapi tidak tahu dari mana. Coba kita cek ya. Nah, jadi di belakang itu adalah
tanaman tebu, ada tanaman tebu, ada pohon pisang, tanaman tebu. Tambah masuk ke dalam, suasananya tambah panas. Tetap di ruangannya tidak ada internet, instalasi listriknya juga sudah nggak ada semua. Sepertinya dicopot dari pihak yang punya tempat. Kita lanjut di ruangan selanjutnya. Nah, jadi ini adalah ruang tamu. Itu bisa tembus-tembus, guys. Bisa tembus-tembus. Ada suara, entah suara interaksi atau apa. Yang pasti saya kelihatannya dari sini suaranya. Saya sedikit kaget barusan. Ini ada tebu sama singkong sih. Mungkin bekas warga naruh. Sama juga lantainya juga sudah terawat sih. Cuman masih tetap ini. Yang pasti masih tetap dari awal bangunan ini berdiri. Kalau dari lantai seperti itu. Cuman kosen-kosennya juga sudah nggak ada juga yang di bagian belakang tengah ini. Mungkin ini juga ruang keluarga. Tinggi sekali bangunannya. Itu. Tinggi sekali, guys. Kita lanjut ya. Saya dengar 2 atau 3 kali suara lah. Astagfirullahaladzim. Sepertinya dari luar, entah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, bismillah. Kita keluar aja ya. Kita datangi. Ini bagian samping kanan. Saya tadi mendengarnya dari sebelah sini, guys. Seperti ada rerumputan yang digoyang-goyangkan. Tapi tidak tahu itu apa. Kita lanjut penelusuran lagi. Ini bangunan sebelah kanan kalau ngadep dari arah saya. Nah, jadi itu tadi bagian dalamnya. Ini bangunannya. Terus konon katanya, nah di tempat yang saya berdiri ini dulu adalah kamar mandi. Mungkin gabung juga sama dapur ya. Nah, cuman bangunannya sudah nggak ada ini. Jadi sudah nggak ada. Terus menurut informasi dari warga, yang sering ada kejadian penampakan itu di bagian sini. Kita ke belakangnya. Nah, tepat di belakang saya ini adalah sumur. Jadi ini bekas sumur. Saya zoom dulu ya. Nah, ini bekas sumur. Cuman sudah ditimbun lah. Seperti itu. Tenang, suara langkah kaki saya. Ini bagian belakangnya. Kita lanjut ke depan. Lewat sini aja. Jadi kiri kanan full semua, depan belakang ditanami tumbuhan tebu. Nah, jadi di sini adalah kamar mandi yang saya sebutkan tadi, yang sering terjadi penampakan atau sering orang yang lewat itu menampakkan seperti itu. Terus kita lihat di sini ya. Ini tetap ada kayak pondasi, guys. Cuman ini ada kayak petak-petak. Mungkin dulu tempat pembenihan atau tempat taruh ini
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Di depan saya itu barusan ada interaksi, mungkin nggak ketangkap layar kamera, cuman tumbuhannya gerak-gerak guys. Di sini nggak ada angin, nggak ada apa, cuman seperti ada gerak-gerak. Coba saya samperin. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, di sini saya cuman ingin penelusuran saja, tidak ada niatan jelek. Persis di sini tadi bergeraknya, cuman saya nggak tahu apa. Seperti itu, cuma nggak ada angin, nggak ada apa ya. Ya mungkin nyapa lah, nggak apa-apa. Saya nggak ganggu, tolong jangan ganggu saya. Saya juga di sebelah kiri sini barusan kelihatan kayak ada yang lewat, apa cuman halusinasi saya. Yang pasti rumahnya keren bener-bener zaman rumah zaman kolonial Belanda. Agak susah ini, bener zaman kolonial Belanda seperti itu. Kita lanjut lagi ya ke sini. Ya tadi ada beberapa interaksi, ada beberapa bunyi juga, gak apa-apa. Mungkin sedang memberi salam atau memberi ucapan selamat datang. Tetapi saya tidak ada niatan jelek. Kita masuk lagi, kita ke arah sini aja. Jadi mungkin pada saat zaman kolonialisme dulu, orang-orang Belanda itu meluangkan waktu mungkin di sini, bisa jadi di sini dulu meluangkan waktunya sambil melihat ke arah jalan sana. Jadi mungkin dari bangunan ini ke jalan ada sekitar 100 meteran lah, seperti itu, 100 meteran. Cuman keren ini bangunannya, benar-benar bangunan Belanda seperti yang sudah saya datangi. Kenapa kok masuk tempat ini terasa berat banget, panas? Itu di kamar utama seperti itu. Ada apa ya? Jadi lebar apa ya, tembok ya, lebih dari 1 jengkal guys, benar-benar lebar. Bisa jadi ini 2 lapis batu bata. Astagfirullahaladzim, seperti ada kayak orang tutuk-tutuk. Gak apa-apa, apa risih ya dengan kedatangan saya, padahal di sini saya cakep loh. Nggak apa-apa sih, penting niatnya kan nggak ganggu. Ya, kalau memang mau beri salam ya saya ucapkan salam juga, selamat datang. Saya mungkin butuh waktu, cuman ya bentar lah, pengen lihat-lihat, pengen main di sini. Astagfirullahaladzim, pesan kayak ada suara bunyi-bunyi guys, tapi tidak ada yang lempar. Tidak ada yang lempar dari sebelah sini sih. Cuman saya tetap ini sih, positif thinking aja. Mungkin ngasih salam. Sudah, memang keren banget. Jadi saya sangat suka nih kalau ada bangunan-bangunan tua seperti ini. Seperti saya sudah pernah mengunjungi beberapa bangunan tua yang ada di kota ini maupun di kota lain. Cuma memang sangat melekat sekali dari segi arsitekturnya. Keren banget. Gak bisa bayangkan pada zaman itu
rumah hanya satu. Di sebelah kiri, kanan, depan, belakang itu lahan lah, perkebunan. Sangat oke sekali guys, daya tariknya sangat mantap. Di luar sangat dingin ini, soalnya cuaca di kota ini memang benar-benar dingin seperti itu. Cuman setelah masuk di ruangannya itu benar-benar beda banget, seperti masuk di dimensi lain. Apalagi di itu, kamar yang sebelah sana itu keren banget, keren banget. Terima kasih sudah diberi salam tadi. Ada beberapa interaksi, bunyi-bunyian, ada yang seperti tumbuhan bergerak sendiri, terus ada juga kayak lemparan batu, cuman nggak ada batunya yang terlempar. Oke, tadi saya sudah sedikit keliling di rumah tua bekas kolonial Belanda ini. Untuk itu saya pengen coba untuk bantuan salah satu kru kita, dimana ini ada Mas Sobiri yang nanti akan beruji nyali. Jadi ada apa aja di dalam interaksi, nanti kita langsung saksikan ya. Mas Sobiri bisa langsung kita masuk ke tempat. Oke Mas, jadi saya minta bantuannya sampean. Nanti saya akan naruh 2 kamera ya, Mas. Selain itu juga tak kasih pegangan lilinnya Mas. Iya. Jadi Mas Sobiri nanti bercerita lah, ada apa yang terjadi, interaksi apa yang terjadi. Kemungkinan nanti saya akan pakai salah satu ruangan aja. Jadi untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Misalkan nanti ada sesuatu yang di luar batas, Mas Sobiri bisa istilahnya lambaikan tangan ataupun teriak ataupun minta tolong. Biasa seperti itu ya. Untuk itu Mas Sobiri sudah siap? Insya Allah siap. Ya, sudah siap ya. Mari kita langsung ke lokasi Mas.